kelompok ya. Kalau simulasinya menggunakan kelompok, kalau kita lihat di sini materinya teman-teman sudah dapatkan semuanya kemarin gitu kan ya. Sekarang tinggal bagaimana mencoba nih buat latihan juga UAS gitu kan ya. Karena kami lagi diminta untuk menyiapkan bahan UAS dengan preventive expenditure dan juga damage cost avoided. Kita udah tahu apa itu preventive expenditure, contohnya juga udah tahu, kemarin contohnya adalah bikin terasering gitu kan ya, tahapan-tahapannya juga udah kemarin kita bicarakan gitu kan ya. Damage cost avoided juga kemarin kita sudah tahu ya, contohnya adalah yang menghitung kerusakan dari banjir, dari properti yang terkena banjir gitu kan ya. Nah, ini adalah yang bisa teman-teman lakukan. Nah, sekarang adalah soalnya nih. Soalnya di sini dikatakan dari dosennya itu adalah dikerjakan per kelompok. Jadi akan lebih mudah ya, terutama untuk Dava. Jadi bisa mungkin teman-teman kelompoknya nanti bisa memberikan kemudahan-kemudahan ya untuk Dava juga. Dikerjakan per kelompok, teman-teman bisa langsung mengaksesnya di LMS gitu kan ya. Bentuknya tulisan tangan. Kemarin ada yang nanya ya Pak, bisa nggak, boleh nggak Pak dikerjakan di Excel? Dikerjakan di Excel silahkan, tetapi karena ini kemarin berdasarkan pengalaman UTS kemarin, ada yang bilang pengerjaan di Excel kita nggak tahu bagaimana tuh prosesnya. Jadi walaupun teman-teman boleh mengerjakan di Excel, namun tulis lagi gitu ya, minimal langkah-langkahnya gitu ya, tabel-tabelnya yang ada di Excel dilakukan apa gitu ya. Itu ditulis kembali dalam tulisan tangan gitu ya, itu kemudian di-scan dan digabungkan gitu ya. Mungkin kan karena kelompok jadi teman-teman bisa bagi-bagi tugas ya, bagi-bagi tugas, siapa yang mengerjakan A, siapa yang mengerjakan B, C dan D gitu ya. Sehingga tulisan tangannya mungkin beda-beda, itu nggak apa-apa gitu ya. Nah, lalu setelah itu digabungkan dan dikumpulkan di LMS. Mungkin itu aja ya, kalau pertemuan hari ini tidak lama-lama gitu kan ya, karena teman-teman langsung mengerjakan tugasnya. Yang mau saya pastikan lagi adalah meeting ke-13 itu jadinya Mbak Jana hari Senin, jadi atau enggak Mbak Jana? Iya Pak, Senin jam 1:30 udah dihitung sama lembaga, udah di ACC. Oke, tanyakan lagi ya, karena saya lihat di di portalnya itu masih kelas 57, bukan kelas 55. Ya, yang hari Senin 13.30. Jadi pastikan lagi kalau itu kelas kita gitu ya, kelas 55. Karena mungkin karena 57 sebelumnya hari Senin kemarin kan ya, mungkin belum diganti sama lembaga gitu ya. Jadi pastikan lagi. Hari Senin itu adalah materi terakhir ya, tentang bagaimana implikasinya. Implikasi ke dalam kebijakan. Karena teman-teman kan orang pemerintahan, tentu terakhirnya adalah bagaimana nih kita harus, dari penelitian kita, bagaimana kita harus bergerak gitu ya. Itu juga yang saya harapkan nanti di paper teman-teman ya, ada rekomendasi kebijakan apa yang harus dilakukan pemerintah. Kalau pemerintah sebelah mana? Pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau pemerintah desa, itu misalkan seperti itu ya. Yang penting lagi adalah biasanya kesalahan yang banyak dilakukan orang-orang itu adalah dalam penelitian, mereka melakukan pemerintah sebaiknya melakukan A, B, C, D, tapi ternyata pemerintah sudah melakukan itu, gitu ya. Sehingga rekomendasinya tidak lagi banyak bermanfaat, gitu kan ya. Jadi yang perlu dilakukan teman-teman adalah ketika melakukan rekomendasi, cari dulu gitu ya, yang ingin teman-teman rekomendasikan itu pemerintah sudah melakukan atau belum, gitu kan ya. Kalau belum, baru boleh teman-teman melakukan rekomendasi itu. Kalau sudah, bisa nggak Pak, itu masih saya rekomendasikan? Bisa, tapi apa perbaikan daripada yang sudah dilakukan pemerintah dari rekomendasi yang ada, gitu kan ya. Mungkin pemerintah baru sekadar regulasinya Pak, suruh A, B, C, D, gitu kan ya, tetapi belum ada tindak lanjutnya gitu ya. Nah, itu berarti kan akan mulai dipresentasikan di hari Sabtu depan gitu ya. Di hari Sabtu depan, di minggu ke-14 dan minggu ke-15 gitu kan ya. Jadi saya minta tolong untuk siapa Mbak Jana juga kali ya.
koordinasikan siapa yang akan presentasi 4 kelompok di minggu depan dan siapa yang akan presentasi sisanya ya di minggu selanjutnya. Ya, Pak. Tetapi semuanya berarti papernya dan PowerPoint-nya sudah selesai di Sabtu depan, gitu ya. Sudah selesai di Sabtu depan, namun mungkin presentasinya yang bergantian. Presentasinya kurang lebih, saya ingatkan lagi, kurang lebih kita punya waktu satu kelompok itu sekitar 30 menit ya, termasuk tanya jawab gitu ya. Tanya jawab berarti mungkin sekitar 20 menit lah ya teman-teman presentasinya tentang penelitian teman-teman dan sisanya kita diskusinya. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, selamat mengerjakan. Perhatikan soalnya baik-baik, gitu kan ya, karena mungkin kemungkinan besar UAS-nya juga akan mereproduksi dari situ ya dengan ada perubahan-perubahan tentunya. Oke, baik, silakan boleh langsung off ya dari Zoom kita, silakan langsung mengerjakan dan langsung ke LMS-nya dan dikumpulkan juga ke LMS sampai jam 1 ini. Gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu untuk semuanya. Selamat beraktivitas kembali di hari weekend ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.